Malam di kota kecil yang bernama Sukareja Lama selalu tiba lebih cepat daripada yang seharusnya. Jam baru menunjukkan pukul 8. Namun jalanan sudah gelap. Toko-toko menutup pintu logam mereka. Dan suara sepeda motor hilang satu persatu. Seolah seluruh kota sepakat bahwa setelah maghrib lewat, tidak ada lagi alasan untuk berkeliaran di luar rumah. Di ujung kota itulah berdiri sebuah rumah kolonial tua peninggalan Belanda. Dengan halaman luas dan sebuah gudang hitam di bagian belakang. Rumah itu kini dihuni oleh seorang pria berusia 50 tahun, Pak Suranta. Sosok misterius yang jarang bergaul dan jarang bicara. Dialah yang mempekerjakan Lara, pemuda 20 tahun yang berasal dari desa kecil di pinggiran kota. Keputusan Lara untuk bekerja di rumah itu bukan karena ia menyukai suasananya. Siapapun yang pertama kali melihat rumah itu pasti akan merasa aneh. Seperti ada tatapan yang tersembunyi dari balik jendela-jendela tua. Namun upahnya besar. Jauh lebih besar dari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Yang penting halal. Pikir Larar ketika menerima pekerjaan itu 3 bulan lalu. Namun semakin lama ia tinggal di sana, semakin ia merasa bahwa kata halal itu terasa samar. Malam ini adalah malam Jumat, salah satu dari 2 malam, ketika ia harus melakukan tugas yang paling ia benci, mengantarkan sesaji ke gudang tua. Tugas itu selalu terdengar sederhana ketika Pak Suranta menjelaskannya. Kau hanya perlu membawa bunga 7 rupa, sedikit air mawar, kemenyan, dan dupa, kata Pak Suranta dengan nada datar. Letakkan di meja kecil di pojok kanan gudang, bakar kemenyan. Biarkan asapnya memenuhi ruangan, tutup pintu. Lalu pergi. Larar mencoba menelan ketakutan yang merayap di tenggorokannya. Pak, saya boleh bertanya sesuatu? Jangan, kata Pak Suranta cepat, seolah semua pertanyaan, bahkan yang belum ditanyakan, sudah ia tolak. Dan begitulah Larar menjalani rutinitas itu tanpa pernah tahu alasan sebenarnya. Tidak pernah ada penjelasan. Hanya kewajiban yang harus ia jalankan. Dan satu pesan, jangan sekalipun telat. Setiap kali mendengar kalimat itu, Larar selalu merasakan hawa aneh. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik tatapan Pak Suranta. Malam ini, bulan tertutup awan. Lampu halaman redup, sering berkedip dan seolah ingin padam. Angin bertiup pelan namun dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua dari sekadar tanah. Larar membawa baki sesaji di tangan. Ia menghela napas panjang sebelum melangkah menuju gudang tua yang berdiri di belakang rumah. Gudang itu tidak terlalu besar, namun bentuknya ganjil. Atapnya miring seperti sayap burung patah, dan dinding kayunya berwarna hitam kusam. Tidak ada jendela, hanya satu pintu di bagian depan. Pintu yang selalu berderit bahkan saat tidak disentuh. Setiap kali Larar melewatinya, ia selalu merasa seperti sedang berada dalam pengawasan. Seperti ada sesuatu yang menempel di balik dinding. Menghirup napasnya, saat ia semakin dekat, suara aneh terdengar dari dalam. Ketukan pelan, teratur, seperti seseorang sedang mengetuk papan dengan kuku. Tok, tok, tok. Larar berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, menguatkan diri, lalu melangkah lagi. Cuma suara tikus, gumamnya pada diri sendiri. Meski hatinya tahu itu bukan suara tikus. Ketika ia sampai di depan pintu gudang, ia menarik napas. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Sesaat, pintu berderit panjang. Suara yang selalu membuat bulu kudungnya berdiri. Di dalam ruangan gelap dan lembab, cahaya dari lampu halaman hanya masuk sejengkal. Tidak cukup untuk melihat apapun. Larar menyalakan lampu minyak kecil yang tergantung di dinding. Cahaya kuningnya menyorot tepian ruangan rak-rak tua, kotak kayu, dan foto seorang wanita. Foto itu selalu menghantui Larar. Ia ada di dinding paling ujung, dalam bingkai tua yang retak. Wajahnya cantik namun matanya tajam, terlalu tajam. Seolah memandang langsung ke dalam jiwa. Setiap kali Larar membakar kemenyan, asap putih selalu naik ke arah foto itu. Seolah foto itu menghirupnya. Larar memalingkan wajah, berusaha tidak menatap foto itu terlalu lama. Ia meletakkan bunga 7 rupa di meja kecil di pojok kanan, menyalakan dupa, dan membakar kemenyan. Aroma kuatnya memenuhi udara. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai ia mendengar sesuatu. Langkah di belakangnya, perlahan, berirama, lembut seperti langkah seseorang yang tidak ingin lantainya berbunyi. Larar membeku, punggungnya merinding. Ia tidak berani menoleh. Langkah itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Napas Larar memburu, tangannya berkeringat. Gemetar, ingin berlari tapi kakinya tak mau bergerak. Siapa di sana? Bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang berhenti tepat di belakang punggungnya. Larar menelan ludah.
Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Dengan gemetar, ia menoleh. Tidak ada siapapun. Angin dini hari masih berhembus ketika Larar akhirnya berhasil berdiri tegak. Telapak tangannya dingin, lututnya bergetar, dan tubuhnya serasa kehilangan tenaga. Gudang kembali sunyi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jejak-jejak kaki itu masih ada jelas. Berderet menuju rumah besar Pak Suranta. Jejak itu seolah mengolok-oloknya. Ia menelan ludah. Tidak, aku pasti salah lihat. Pasti ini cuma bayangan. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin hatinya memberontak. Wanita itu nyata, senyumnya nyata. Cara ia memanggil nama Larar begitu jelas. Begitu dingin. Begitu lapar. Larar berjalan pelan menuju halaman utama rumah kolonial itu. Lampu di serambi depan menyala temaram. Remang-remang seperti sengaja. Dibiarkan redup agar tidak mengusir bayangan yang berkeliaran. Ia sangat ingin masuk ke kamar pekerja dan mengurung diri sampai pagi. Namun bayangan tentang Pak Suranta membuatnya ragu. Apakah beliau tahu bahwa sesuatu telah keluar malam ini? Atau memang itu yang beliau inginkan? Ketika lewat dekat teras tua, Larar mendengar suara pintu dibuka dari dalam. Pak Suranta muncul. Wajahnya terlihat pucat diterpa lampu kuning. Larar, panggilnya tanpa intonasi. Kau baru selesai? Nada itu terdengar normal. Tidak ada tanda ia menyadari apa yang terjadi. Larar menunduk cepat, menyembunyikan wajah pucatnya. Iya, Pak Suranta menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Baik, bersihkan sisa kemenyan besok pagi. Sekarang kau boleh istirahat. Itu saja, tidak ada pertanyaan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada tanda bahwa sesuatu telah keluar dari gudang itu. Larar merasa seluruh tubuhnya merinding. Pak Suranta tahu, atau lebih tepatnya, Pak Suranta memang mengizinkan wanita itu keluar. Larar hampir berjalan pergi ketika Pak Suranta berkata tiba-tiba, kalau kau mendengar atau melihat sesuatu, jangan dipikirkan. Suara itu berat dan dalam. Larar berhenti, jantungnya berdetak keras. Pak Suranta melanjutkan dengan suara lebih rendah. Hampir seperti gumaman. Kadang-kadang, kita hanya perlu diam. Mereka tidak suka manusia yang banyak bertanya. Siapa mereka? Dan Pak Suranta sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintu pelan-pelan. Ketika sampai di kamarnya, Larar langsung masuk dan mengunci pintu. Kamar pekerja itu hanya berisi ranjang kayu, lemari kecil, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke gudang tua. Pemandangan yang sama sekali tidak ia inginkan. Ia mencoba tidur, namun semakin ia menarik selimut, semakin bayangan wajah wanita itu muncul. Rambut panjangnya, kebaya putihnya, tatapan matanya yang dingin, dan bibirnya yang tersenyum terlalu lebar. Seolah sedang memilih bagian mana dari diri Larar yang ingin ia ambil lebih dulu. Angin dini hari masih berhembus ketika Larar akhirnya berhasil berdiri tegak. Telapak tangannya dingin, lututnya bergetar, dan tubuhnya serasa kehilangan tenaga. Gudang kembali sunyi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jejak-jejak kaki itu masih ada jelas. Berderet menuju rumah besar Pak Suranta. Jejak itu seolah mengolok-oloknya. Ia menelan ludah. Tidak, aku pasti salah lihat. Pasti ini cuma bayangan. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin hatinya memberontak. Wanita itu nyata, senyumnya nyata. Cara ia memanggil nama Larar begitu jelas. Begitu dingin. Begitu lapar. Larar berjalan pelan menuju halaman utama rumah kolonial itu. Lampu di serambi depan menyala temaram. Remang-remang seperti sengaja. Dibiarkan redup agar tidak mengusir bayangan yang berkeliaran. Ia sangat ingin masuk ke kamar pekerja dan mengurung diri sampai pagi. Namun bayangan tentang Pak Suranta membuatnya ragu. Apakah beliau tahu bahwa sesuatu telah keluar malam ini? Atau memang itu yang beliau inginkan? Ketika lewat dekat teras tua, Larar mendengar suara pintu dibuka dari dalam. Pak Suranta muncul. Wajahnya terlihat pucat diterpa lampu kuning. Larar, panggilnya tanpa intonasi. Kau baru selesai? Nada itu terdengar normal. Tidak ada tanda ia menyadari apa yang terjadi. Larar menunduk cepat, menyembunyikan wajah pucatnya. Iya, Pak Suranta menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Baik, bersihkan sisa kemenyan besok pagi. Sekarang kau boleh istirahat. Itu saja, tidak ada pertanyaan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada tanda bahwa sesuatu telah keluar dari gudang itu. Larar merasa seluruh tubuhnya merinding. Pak Suranta tahu, atau lebih tepatnya, Pak Suranta memang mengizinkan wanita itu keluar. Larar hampir berjalan pergi ketika Pak Suranta berkata tiba-tiba, kalau kau mendengar atau melihat sesuatu, jangan dipikirkan. Suara itu berat dan dalam. Larar berhenti, jantungnya berdetak keras. Pak Suranta melanjutkan dengan suara lebih rendah.
hampir seperti gumaman. Kadang-kadang, kita hanya perlu diam. Mereka tidak suka manusia yang banyak bertanya, siapa mereka? Dan Pak Suranta sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintu pelan-pelan. Ketika sampai di kamarnya, Lara langsung masuk dan mengunci pintu. Kamar pekerja itu hanya berisi ranjang kayu, lemari kecil, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke gudang tua. Pemandangan yang sama sekali tidak ia inginkan. Ia mencoba tidur, namun semakin ia menarik selimut, semakin bayangan wajah wanita itu muncul. Rambut panjangnya, kebaya putihnya, tatapan matanya yang dingin, dan bibirnya yang tersenyum terlalu lebar. Seolah sedang memilih bagian mana dari diri Larar yang ingin ia ambil lebih dulu. Jam 2:15. Larar masih terjaga. Di luar, angin membuat daun-daun kering berdesir. Terkadang ia mendengar suara kayu tua dari gudang bergemeretak. Seperti ada sesuatu yang berjalan di dalamnya. Ia memejamkan mata. Aku harus tidur. Jangan pikirkan apapun. Namun baru saja ia hampir terlelap, sesuatu terjadi. Tok, tok, tok. Larar membuka mata lebar-lebar. Suara itu berasal dari jendela. Pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia menoleh perlahan. Jendela itu gelap. Hanya tertembus cahaya rembulan yang pucat. Ketika ia mendekat sedikit, suara itu kembali. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Berjarak, teratur. Seperti seseorang yang tahu bagaimana cara memanggil tanpa terburu-buru. Lara tidak ingin maju. Namun kakinya seolah bergerak sendiri. Ia mendekat pelan. 1 langkah, 2 langkah. Ketika ia cukup dekat, angin malah menerobos celah-celah jendela. Udara menjadi dingin sekali. Seperti ada sesuatu yang menghisap hangat dari ruangan. Larar menahan napas. Ia mengintip, dan di seberang kaca jendela itu, berdiri seorang wanita. Wanita yang sama. Kebaya putihnya tergerai. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Sisa wajahnya terlihat pucat bagai mayat. Namun bibirnya tersenyum. Lagi, Larar tersentak mundur sampai punggungnya menabrak lemari. Wanita itu tidak bergerak. Hanya berdiri di balik kaca. Menatapnya dengan tatapan tajam. Perlahan, ia mengangkat tangan yang panjang dan pucat itu, dan menggoreskan jarinya ke kaca, meninggalkan garis putih tipis. Serp, serp, wanita itu menuliskan sesuatu di kaca. Larar gemetar, ia ingin kabur, ingin menjerit. Tetapi suaranya hilang. Tulisan itu semakin jelas. Lara, nama itu tertulis dengan garis bergetar, dan di bawahnya, wanita itu menggambar simbol aneh lingkaran dengan 2 garis memanjang di kanan kiri, mirip mata yang mengintip. Setelah selesai, wanita itu mendekat ke kaca. Hidungnya hampir menempel di permukaan jendela. Napasnya membuat kaca berembun. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Aku, Dewi Ranggani." Larar membeku. Nama itu, nama yang pernah ia lihat sekilas di buku catatan tua di gudang. Nama yang ditulis dengan tinta merah, dengan kalimat larangan. Jangan sebut namanya, jangan tatap matanya, jangan dekati cermin. Wanita itu atau makhluk itu miringkan kepala. "Aku telah melihatmu sejak pertama kali kau memasuki gudang itu." Larar, tulang belakang Larar terasa dingin. Makhluk itu tahu kapan ia mulai bekerja, tahu tentang gudang, tahu nama Larar. Dewi Ranggani kemudian berkata, "Pemilik rumah ini pernah memanggilku. Dulu, ia memaksaku, dan ia mengingkari perjanjian." Larar terbelalak. "Perjanjian? Mereka selalu menyepelekan kami." Ia menatap Larar lebih dekat. "Mereka kira kami tidak bisa memilih." Cahaya rembulan memantul di matanya. Mata itu tidak seperti mata manusia. Tidak ada pantulan, tidak ada kehidupan. Hanya kehampaan seolah ia melihat ke dunia yang berbeda. Tiba-tiba, jendela bergetar keras. Brak, brak, brak. Larar jatuh terduduk. Dewi Ranggani memperlihatkan wajah utuhnya. Wajah yang cantik, namun ada kejanggalan. Kulit terlalu halus seperti porselen. Rahang terlalu rapi. Pipi terlalu sempurna seperti kecantikan yang tidak berasal dari dunia manusia. Wajah yang tidak akan pernah menua, tidak akan pernah membusuk. Wajah seorang jin perempuan. "Aku lapar," bisiknya lembut, tapi dingin. "Sudah lama aku tidak diberi tumbal." Tumbal, kata itu membuat napas Larar memburu. Dalam detik itu, semua potongan pikiran terhubung. Sesaji, kemenyan, upah besar, larangan bertanya, dan tatapan Pak Suranta yang selalu menghindar. Larar menutup mulutnya, menahan ketakutan yang hampir meledak. "Aku ingin memilikimu, Perjaka." Dewi Ranggani menyebut kata itu dengan suara sangat halus, namun terasa seperti pisau yang menembus daging. Kaki Larar melemas. Ia ingin berlari, tapi wanita itu perlahan membuka mulutnya. Lebih lebar, dan lebih lebar, dan lebih lebar.
sampai rahangnya memanjang tidak seperti manusia. Larar menjerit, lampu kamar berkedip, dan saat cahayanya padam sesaat, hilang. Dewi Ranggani tidak lagi ada di jendela, hanya tulisan namanya yang tertinggal di kaca, dan suara bisikan yang merayap ke dalam kepala Lara. Kita belum selesai. Lara, pagi datang terlalu lambat. Ketika matahari akhirnya muncul, Lara langsung mendatangi Pak Suranta dengan wajah panik. Pak Suranta, ada wanita di jendela kamar saya. Dia bilang namanya Dewi Ranggani dia. Pak Suranta langsung menutup mulut Lara dengan telapak tangan. Matanya membelalak marah. Untuk pertama kalinya, jangan sebut namanya, bisiknya keras. Lara terdiam. Pak Suranta melepaskan tangannya, menghela napas panjang, lalu berkata, "Kau sudah melihatnya?" Ya, mata Lara bergetar. Ia menunduk perlahan. Pak Suranta menatap ke arah gudang tua di kejauhan. Raut wajahnya berubah. Ada ketakutan, penyesalan, dan sesuatu yang seperti kepasrahan. Akhirnya ia berkata, "Dengar baik-baik, Lara." Suara itu berat dan bergetar. "Rumah ini dulu bukan milikku. Pemilik sebelumnya adalah seorang lelaki yang masuk ke dalam ajaran sesat. Ia memuja iblis wanita dari alam jin. Ia menyebutnya sebagai Dewi Ranggani. Ia percaya wanita itu bisa memberinya kekayaan, umur panjang, dan kekuasaan." Larar menelan ludah. Setiap kata terasa seperti beban, tapi setiap perjanjian harus ada bayarannya. Pak Suranta menatap dalam. Dia harus memberikan tumbal. Selalu perjaka, selalu laki-laki muda. Napas Larar tercekat. "Ketika aku membeli rumah ini," Pak Suranta mengepalkan tangan. Gemetar. "Aku tidak tahu bahwa dia masih menunggu." Larar tersandar pada tembok. Kepalanya pusing. Semuanya saling terhubung. Tugas sesaji, 2 malam khusus, Selasa dan Jumat. Larangan bertanya, upah besar. Mata Larar membesar. Ia tahu apa artinya. "Pak." Suaranya pecah. "Tumbal itu, untuk siapa?" Pak Suranta menutup mata. Ada air di sudut matanya yang tua. "Untuk menggantikan diriku." Hening. Kalimat itu menusuk seperti belati. "Aku sudah habis. Waktuku sudah lewat. Dia menginginkanku, tapi aku terlalu takut. Suaranya pecah. "Aku memilih orang lain." Tatapannya jatuh pada Lara. Perlahan, dalam diam, Larar terperanjat, dadanya panas, kepalanya mendidih. "Jeti, selama 3 bulan ini, Pak Suranta membawanya ke sini bukan sebagai pekerja, tapi sebagai tumbal pengganti." Larar terengah antara ingin muntah atau menangis atau berteriak. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, suara lembut itu kembali terdengar di dekat telinganya. "Perjaka." Larar menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya bau bunga 7 rupa yang tiba-tiba memenuhi udara, dan tulisan samar di kaca jendela jauh di belakangnya, tulisan yang hanya ia bisa lihat, "Malammu, Lara, belum berakhir." Ia percaya wanita itu bisa memberinya kekayaan, umur panjang, dan kekuasaan. Larar menelan ludah. Setiap kata terasa seperti beban, tapi setiap perjanjian harus ada bayarannya. Pak Suranta menatap dalam. Dia harus memberikan tumbal. Selalu perjaka, selalu laki-laki muda. Napas Larar tercekat. "Ketika aku membeli rumah ini," Pak Suranta mengepalkan tangan. Gemetar. "Aku tidak tahu bahwa dia masih menunggu." Lara tersandar pada tembok. Kepalanya pusing. Semuanya saling terhubung. Tugas sesaji, 2 malam khusus, Selasa dan Jumat. Larangan bertanya, upah besar. Mata Larar membesar. Ia tahu apa artinya. "Pak." Suaranya pecah. "Tumbal itu, untuk siapa?" Pak Suranta menutup mata. Ada air di sudut matanya yang tua. "Untuk menggantikan diriku." Hening. Kalimat itu menusuk seperti belati. "Aku sudah habis. Waktuku sudah lewat. Dia menginginkanku, tapi aku terlalu takut. Suaranya pecah. "Aku memilih orang lain." Tatapannya jatuh pada Lara. Perlahan, dalam diam, Lara terperanjat. Dadanya panas, kepalanya mendidih. "Jeti, selama 3 bulan ini, Pak Suranta membawanya ke sini bukan sebagai pekerja, tapi sebagai tumbal pengganti." Lara terengah antara ingin muntah atau menangis atau berteriak. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, suara lembut itu kembali terdengar di dekat telinganya. "Perjaka." Larar menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya bau bunga 7 rupa yang tiba-tiba memenuhi udara, dan tulisan samar di kaca jendela jauh di belakangnya, tulisan yang hanya ia bisa lihat. Angin malam kembali merayap, menembus dedaunan jati di halaman belakang rumah besar Pak Suranta. Udara yang semula hangat berubah dingin menusuk tulang. Langit terbungkus awan kelabu, dan bulan yang biasa memantulkan cahaya pucat kini seolah bersembunyi, enggan melihat apa yang akan terjadi malam itu. Larar berjalan perlahan di halaman gelap, membawa rantang kecil berisi sesaji yang sudah dipersiapkan seperti biasa. Bunga 7 rupa,
sepotong kain hitam, dan satu kendi kecil berisi air yang entah air apa. Semua itu adalah permintaan Pak Suranta, atau lebih tepatnya, permintaan sosok lain yang dilayani Pak Suranta bertahun-tahun. Malam ini adalah malam Jumat, malam ketika ritual harus dilakukan dengan sangat tepat. Dan entah mengapa, sejak Larar bangun sore tadi, ada firasat buruk yang hinggap di tengkuknya. Seolah udara malam dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata, menatapnya dengan panas, mengikuti setiap langkahnya. Lampu-lampu rumah besar itu berkedip-kedip, awan hitam bergerak cepat, dan dari dalam gudang tua yang sudah lama ditinggalkan itu, terdengar lagi suara dentingan halus seperti kuku yang menggesek kayu. Krik, krik, krikek. Larar menelan ludah. Ia memegang rantang itu lebih erat. Tenang. Ini cuma angin, gumamnya. Meski ia sendiri tidak percaya, ketika ia melangkah melewati pagar besi kecil menuju gudang, bayangannya bergoyang panjang di tanah, cahaya lampu yang remang membuat sosoknya tampak, seperti siluet rapuh yang dilempar ke dunia yang bukan miliknya. Semakin dekat menuju pintu gudang, langkahnya terasa semakin berat, seolah tanah itu menahan kakinya. Pintu gudang yang menghadap ke utara itu berdiri diam namun tampak hidup. Papan kayunya kusam, retak di sana-sini, dipenuhi lumut di bagian bawah. Dari celah-celahnya keluar aroma apa, bercampur wangi kemenyan, yang seolah tidak pernah hilang. Larar membuka kunci gembok tua yang menggantung di pintu. Ia mengirimkan doa dalam hati. Namun ketika gembok itu terbuka, kakak, pintu bergeser sedikit. Seolah ada seseorang dari dalam yang mendorongnya. Siapa di dalam? Bisik Larar refleks. Tidak ada jawaban, hanya keheningan pekat. Larar menahan napas. Ia menyalakan lilin kecil di tangannya. Gemetar, cahaya. Lilin merayap ke dalam kegelapan gudang. Aroma tanah lembab bercampur bau besi karatan menyergap. Ia melangkah masuk. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Bruk, seolah ada sesuatu yang jatuh dari sudut ruangan. Larar langsung menoleh. Apa itu? Lilin di tangannya bergetar. Nyaris mati. Ia mendekat ke arah suara. Begitu cahaya lilin menyentuh dinding, tampak sesuatu yang membuatnya terhenti. Ia mendekat ke arah suara. Begitu cahaya lilin menyentuh dinding, tampak sesuatu yang membuatnya terhenti. Foto itu bergeser posisinya. Foto wanita cantik bergaun putih yang ia lihat malam sebelumnya. Rambut panjang terurai, senyum tipis yang menakutkan. Mata tajamnya seolah mengikuti kemanapun Larar bergerak. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Dalam bingkai foto itu, bagian bibir wanita tersebut terlihat berdarah tipis seolah baru saja digigit dari dalam. Itu tidak mungkin. Gumam Larar lirih. Ia mundur satu langkah. Namun saat ia hendak mengatur napas, terasa ada sesuatu menyentuh punggungnya dari belakang. Lembut, dingin, seperti tangan perempuan yang baru saja bangkit dari tanah basah. Lara, suara itu berbisik tepat di belakang telinganya. Suara perempuan, pelan, mendayu-dayu, namun memiliki nada berbahaya seperti ular yang menyusup lewat celah pintu. Lilin di tangan Larar langsung padam sendiri. Ruangan jatuh dalam kegelapan total. Hanya suara napas Larar yang terdengar cepat, memburu, dan tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Siapa? Bisiknya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, seluruh ruangan dipenuhi suara lirih menyeramkan. Seperti ratusan bisikan perempuan dari dalam tanah. Lara, aku sudah menunggumu, lama sekali. Seketika bulu kuduk Larar berdiri. Ia ingin berlari, namun kakinya seperti terkunci. Dan kemudian, sebuah tangan melingkar lembut di pinggangnya dari belakang. Tangan dingin, panjang, seperti milik perempuan. Namun terasa terlalu kuat untuk ukuran manusia. Larar langsung tersentak. Hampir menjerit. Namun suara itu kembali berbisik. Lebih dekat. Lebih dalam. Jangan takut. Aku sudah melihatmu sejak lama. Larar nekat menoleh perlahan ke belakang. Nafasnya sudah hampir berhenti. Dan saat matanya membuka sedikit, ia melihat di kegelapan pekat itu sepasang mata merah membara menatapnya dari jarak kurang dari 1 jengkal. Jantungnya seperti dilempar ke tenggorokan. Astagfirullah. Namun sosok itu tertawa. Tawa pelan. Tawa perempuan yang indah tapi mengerikan. Tawa yang menggema di seluruh ruangan. Membuat tulang belakang Larar terasa seperti retak satu persatu. Tiba-tiba, cahaya merah kecil menyala di pojok ruangan. Lilin ritual yang tadi ia letakkan di altar tiba-tiba menyala tanpa sentuhan apapun. Dan di bawah cahaya merah itu, tampak siluet seorang wanita, bergantung, namun bukan menggantung, melayang tepat beberapa senti dari lantai. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Gaunnya putih, tapi penuh noda gelap mengering. Wajahnya tidak jelas, namun bayangannya menunjukkan senyum lebar yang tidak manusiawi. Larar mundur. Ya,
Jangan mendekat. Wanita itu melayang perlahan ke arahnya, meninggalkan jejak suara lirih seperti daun kering yang diseret angin. Dan entah mengapa, sejak Larar bangun sore tadi, ada firasat buruk yang hinggap di tengkuknya. Seolah udara malam dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata, menatapnya dengan panas, mengikuti setiap langkahnya. Lampu-lampu rumah besar itu berkedip-kedip, awan hitam bergerak cepat, dan dari dalam gudang tua yang sudah lama ditinggalkan itu, terdengar lagi suara dentingan halus seperti kuku yang menggesek kayu. Krik, krik, krikek. Larar menelan ludah. Ia memegang rantang itu lebih erat. Tenang. Ini cuma angin. Cuma angin. Gumamnya. Meski ia sendiri tidak percaya. Ketika ia melangkah melewati pagar besi kecil menuju gudang, bayangannya bergoyang panjang di tanah. Cahaya lampu yang remang membuat sosoknya tampak seperti siluet rapuh yang dilempar ke dunia yang bukan miliknya. Semakin dekat menuju pintu gudang, langkahnya terasa semakin berat. Seolah tanah itu menahan kakinya. Pintu gudang yang menghadap ke utara itu berdiri diam namun tampak hidup. Papan kayunya kusam, retak di sana-sini, dipenuhi lumut di bagian bawah. Dari celah-celahnya keluar aroma apa, bercampur wangi kemenyan, yang seolah tidak pernah hilang. Larar membuka kunci gembok tua yang menggantung di pintu. Ia mengirimkan doa dalam hati. Namun ketika gembok itu terbuka, pintu bergeser sedikit. Seolah ada seseorang dari dalam yang mendorongnya. Siapa di dalam? Bisik Larar refleks. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan pekat. Larar menahan napas. Ia menyalakan lilin kecil di tangannya. Gemetar. Cahaya. Lilin merayap ke dalam kegelapan gudang. Aroma tanah lembab bercampur bau besi karatan menyergap. Ia melangkah masuk. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Bruk. Seolah ada sesuatu yang jatuh dari sudut ruangan. Larar langsung menoleh. Apa itu? Lilin di tangannya bergetar, nyaris mati. Ia mendekat ke arah suara. Begitu cahaya lilin menyentuh dinding, tampak sesuatu yang membuatnya terhenti. Ia mendekat ke arah suara. Begitu cahaya lilin menyentuh dinding, tampak sesuatu yang membuatnya terhenti.